Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini Mami mau mereview perjalanan dari kota Madinah menuju tempat lokasinya Perang Badar. Sekarang Mami udah mulai jalan. Kurang lebih perjalanan ini memakan waktu sekitar 2 jam. Teman-teman bisa lihat view-nya masih di kota Madinah ya. Alasan Mami memilih ziarah ke Badar karena punya histori yang kental bagi umat muslim dan juga sebagai bahan renungan bagi kita bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan Islam. Dan dengan melihat lokasinya langsung, Mami makin yakin akan kisah-kisah yang tertulis dalam Sirah Nabawiyah dan Al-Quran. Oh iya teman-teman, dari informasi yang Mami dapat, daerah yang kita lihat ini merupakan salah satu desa kuno atau zaman Nabi Muhammad SAW yang masih dipertahankan bangunannya. Dan di sekitar daerah ini juga banyak sumur ya teman-teman. Salah satunya yang paling terkenal adalah sumur Bir Ar-Rauha. Air sumur ini dahulunya beracun teman-teman karena diyakini beracun oleh kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi dahulu berkumur kemudian menudahkannya kembali ke dalam sumur ini. Nah, jadinya sumur ini tawar dan bisa kita minum kembali sampai saat ini. Mami sedikit akan menceritakan sejarah nih teman-teman tentang Perang Badar. Seperti video sebelumnya, Mami mohon dikoreksi ya teman-teman kalau ada cerita Mami yang salah ataupun terlewat. Ada kejadian-kejadian besar sebelum terjadinya Perang Badar. Salah satunya menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Terus turunnya perintah sholat 5 waktu dan dikumandangkannya azan oleh Bilal bin Rabah. Lalu di tahun kedua Hijriah Nabi, turunlah wahyu dari Allah melalui surah Al-Baqarah ayat 183 untuk berpuasa. Dan ini tepat beberapa hari sebelum terjadinya Perang Badar. Nah, di kiri kanan Mami ini terlihat juga kan teman-teman ada tiang-tiang bendera sebagai penanda titik tempurnya Perang Badar. Jadi lokasi Perang Badar itu terjadi nggak hanya pada satu titik saja, tapi beberapa tempat di kota Badar. Nah, jadi setelah perintah puasa itu turun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar tentang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sofyan akan melintas di dekat Madinah. Kaum muslimin berencana menghadangnya untuk mengambil kembali harta mereka yang ditampas kaum Quraisy saat hijrah. Namun Abu Sofyan berhasil mendeteksi rencana kaum muslimin ini. Nah, dari keberadaan kotoran unta yang ia temui di jalan, Abu Sofyan merasa keberadaannya itu sedang dimata-matai teman-teman oleh kaum muslimin. Akhirnya Abu Sofyan dan rombongannya lolos, dan saat itu juga ia langsung memerintahkan anak buahnya yang bernama Damdam bin Ammar ke Mekah untuk menceritakan hal yang berbeda, bahwa rombongan Abu Sofyan ini telah diserang oleh kaum muslimin di perjalanan. Akhirnya kaum Quraisy di Mekah langsung ngumpulin pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Nah, di tempat depan Mami ini adalah makam Abu Jahal teman-teman. Orang ini salah satu yang ikut berperang melawan kaum muslimin. Kalau teman-teman lihat tumpukan batu di situ, hasilnya lemparan dari para peziarah di sini sebagai tanda Abu Jahal ini benar-benar musuh umat muslim. Katanya aroma makam di sana itu berbau busuk teman-teman. Kalau kita mendekat ke sana, Allahu alam. Oh ya teman-teman, ini Masjid Aris namanya. Masjid ini dahulunya tempat Nabi berdoa sebelum Perang Badar terjadi. Di sini juga lagi banyak jamaah yang datang dari negara seperti Pakistan, Bangladesh mungkin sepertinya ya teman-teman. Nah, lanjut cerita tadi, kaum Quraisy saat itu mencapai 1.000 orang yang merupakan gabungan dari kabilah Bani Makhzum
Bani Abdu Syam, dan suku-suku lainnya. Nah, sedangkan dari pihak kaum muslimin terkumpul pasukan berjumlah 314 teman-teman, itu sudah termasuk Nabi. Kejadian ini juga tertulis di surat Al-Anfal ayat 5 bahwa Allah perintahkan Nabi untuk berangkat menuju perang Badar. Ada yang unik nih teman-teman, sebelum peperangan ini dimulai, Allah sudah memberikan hikmahnya kepada kaum muslimin. Sebelum perang dimulai, kaum muslimin diberikan kesempatan untuk beristirahat dulu dan tertidur pulas. Sedangkan di bukit perkemahan kaum Quraisy, Allah menurunkan hujan yang sangat lebat. Jadi, perkemahan kaum Quraisy sangat becek teman-teman, dan membuat mereka itu tidak bisa beristirahat sebelum memulai perang. Nah, kita sekarang sudah berada di makam para syuhada yang jihad saat perang Badar. Seperti ini ya suasananya teman-teman. Nah, kita lihat dari kejauhan itulah makam para syuhada. Semoga perjuangan mereka dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak kisah menarik tentang kepahlawanan dan mukjizat saat perang ini terjadi. Seperti kisah Zubair bin Awam yang mengalahkan Abu Qabs, seorang prajurit Quraisy yang bertubuh besar. Lalu yang paling fenomenal teman-teman, serangan ke Abu Jahal. Ada 2 orang anak muda dari kalangan Ansor, namanya Mu'adz, umurnya baru 16 tahun, dan adiknya Auf baru berumur 15 tahun teman-teman. Mereka menebas paha Abu Jahal dengan keras, sampai membuat Abu Jahal itu terluka parah dan jatuh dari kudanya, lalu membunuhnya. Ada juga cerita tentang mukjizat bola mata yang sembuh. Jadi, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Qatadah bin Nu'man. Saat perang berlangsung, matanya kena anak panah teman-teman. Jadi saat itu bola matanya keluar dari tempatnya. Lalu ia meminta Nabi untuk mendoakan agar matanya sembuh dan dirinya masuk surga. Nah, saat itu Nabi memegang bola mata yang tersebut dan memasukkannya kembali ke tempatnya dengan telapak tangan beliau, dan Masya Allah, mata itu pun sembuh teman-teman. Ini nama-nama para syuhada yang syahid dituliskan dalam sebuah tugu besar sebagai simbol untuk mengenang jasa kepahlawanan mereka dalam mempertahankan agama Islam. Masya Allah teman-teman, sangat luar biasa perjuangan jihad para sahabat Nabi ini. Mami lanjut cerita tadi, sebelum perang Badar terjadi, Nabi Muhammad sudah berdoa kepada Allah di masjid yang tadi Mami tunjukin ya teman-teman, Masjid Aris. Allah menjawab doa Nabi dengan mengirimkan bala bantuan para malaikat. Ini juga tertulis di surat Al-Anfal ayat 7, di mana Allah sudah menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin atas perang Badar serta harta rampasan perangnya. Alhamdulillah teman-teman, Mami sampai juga di tempat ziarah terakhir. Nah, ini dia Jabal Malaikat. Seperti ini ya teman-teman suasananya. Kebetulan sekarang sudah lewat maghrib, matahari sudah mulai tenggelam. Di dalam surat Al-Anfal bahwa Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Maksud dari ayat ini, kedatangan para malaikat itu berperang sebenarnya tidak disadari oleh para sahabat Nabi, karena diriwayatkan dalam sirah nabawiyah bahwa ada sahabat Ansor yang belum juga melakukan perlawanan. Akan tetapi kepala musuh mereka terpenggal atau anggota tubuh mereka terluka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Diam, sungguh Allah telah menolongmu dengan seorang malaikat yang mulia." Nah, ini membuktikan malaikat terlibat dalam melawan suku Quraisy.
Seperti ini teman-teman, suasana keindahan malam Kota Badar. Banyak para peziarah yang mendaki sampai puncak Jabal Malaikat ini. Walaupun udah malam, tempat ini masih ramai dikunjungi teman-teman. Ada berbagai orang yang datang dari berbagai negara. Nah, Mami masih belum mendaki terlalu atas ya, karena pasir di sini cukup halus. Dan seperti yang dirasa kaki Mami, kita perlu dorongan tiap kali berpijak karena kaki Mami masuk lebih dalam ke pasir bukit ini teman-teman. Mami lihat nih orang-orang mulai makin mendaki ke puncak teman-teman. Di sini kita bisa berfoto dengan latar belakang gurun pasir. Masya Allah indahnya. Tidak hanya jamaah dewasa teman-teman, di sini juga banyak anak-anak yang ikut mendaki ke Bukit Jabal Malaikat ini. Oh iya, sekedar informasi, peziarah Indonesia jarang teman-teman yang berkunjung ke Kota Badar ini. Mungkin karena jaraknya cukup jauh dan bukan rute wajib haji atau umrah. Udaranya di sini cukup dingin teman-teman, anginnya juga kencang. Terus kalau kita lihat dari atas, bukan cuman area parkiran aja yang terlihat, tapi pemukiman penduduk sana juga sampai bisa kelihatan. Di bawah sana ada jalan yang menghubungkan pelabuhan Jeddah ke Madinah teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat gurun pasir di sini sangat halus. Mungkin karena bukit ini pernah disinggahi para malaikat dahulu yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah tadi kita banyak mengambil ibrah, hikmah. Bayangkan saja teman-teman, peperangan Badar ini berlangsung saat puasa pertamanya kaum muslimin, di mana mereka harus menahan haus dan lapar sambil berjuang dan berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan mempertebal iman kita semua. Sekian dulu video vlog Mami kali ini. Mami doakan juga kepada teman-teman yang menonton video ini untuk bisa segera ke Jabal Malaikat dan juga bisa segera melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.